ada lagi, balik lagi, lewat lagi, kan kacanya kaca es, terus ada lampu jadi kelihatan kalau ada orang lewat. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi di channel Malam Mencekam bersama saya di sini Yudi yang akan mengawal sebuah kisah pengalaman pribadi yang dialami oleh narasumber. Dan kebetulan malam hari ini narasumber sudah hadir di studio yang akan kembali menceritakan sebuah cerita yang dialaminya dan tentunya horor dan mencekam. Terima kasih buat Sobat MM sekalian yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Ini kisahnya. Selamat malam Pak Didin. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Didin sudah hadir di studio Pak Didin. Sehat Pak Didin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Didin mungkin bisa langsung. Saya juga sudah nggak sabar nih, pingin dengar ceritanya nih. Kira-kira gimana nih Pak Didin? Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya Pak Yudi. Kejadiannya di rumah. Di rumah? Di rumah. Nah, di rumah pada saat itu tengah malam, saya lupa lagi jam berapa waktu itu. Seperti biasa, kebetulan saya pengen ke toilet. Orang Sunda mah pipis. Ya. Nah, saya pipis, beres pipis. Saya lihat jam, baru jam 1:30. Ya. Karena bukan saya ria. Saya biasanya suka sholat tahajud. Ya. Akhirnya saya udah putuskan untuk tidak tidur di kamar, tapi sambil nonton TV sebentar sambil nunggu tidur. Tapi nggak ngantuk-ngantuk gitu. Akhirnya saya udah nonton TV ya. Nonton TV, kebetulan waktu itu tuh acara bola, nggak tahu siaran apa, RCTI ya, pokoknya bola malam hari. Nah, pada saat malam, jadi di rumah saya itu di ruang tengah tuh ada televisi. Nah, di samping televisi itu kamar mandi. Jadi kamar mandi itu posisinya ada di belakang TV itu. Tapi ya ruangan toilet gitu ya, maksudnya hanya dibatasi oleh tembok. Nah, pintunya berada di samping televisi. Ya. Nah, pada saat itu saya nonton TV, kebetulan bola, saya nonton juga. Menarik juga waktu itu bolanya karena yang mainnya bagus, ada Ronaldo kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Nah, di kamar mandi itu, pintu kamar mandi itu kan kalau di kamar mandi saya sampai sekarang itu kacanya kaca es. Sebagian ya. Jadi 50% ke atas kaca es, ke bawahnya kayu. Bawahnya kayu. Ya, itu. Nah, saya nonton TV dan di kamar mandi itu lampunya terang benderang karena supaya biar nggak banyak ririwa lah cek orang Sunda mah gitunya. Ya. Nah, saya biasa kalau tidur itu ruang tidur lalu ruang TV itu dimatikan hampir semuanya kecuali ruang tamu hanya itu. Waktu itu juga ruang tamu juga kalau nggak salah digelapkan juga. Saya udah biasa seperti itu tidur digelapkan. Nah, jadi yang terang itu ruang televisi sama kamar mandi. Kamar mandi lebih terang lagi karena memang saya sengaja supaya tidak menakutkan ya, kalau lampu remang-remang kan menakutkan. Ini buat keluarga artinya. Nah, saya nonton TV aja, nonton bola gitu.
Nah di kamar mandi itu kayak ada orang lewat, kayak ada orang lewat, jelas gitu ya. Nah, bayangan, lalu saya mulai melirik mata ke sebelah kiri. Ini bayangan orang atau perubahan dari TV ya, siklus itu apa gambar itu. Saya cuek aja, nonton TV lagi. Beberapa menit kemudian ada lagi bayangan tuh lewat di dalam kamar mandi tuh, dari kiri ke kanan. Nah, loh, jadi apa saya bilang gitu. Apa ini sama pikiran saya? Oh ini kayaknya di TV nih gitu ya. Nah, udah nonton TV agak lama, ada lagi, balik lagi. Lewat lagi, kan kacanya kaca es, terus ada lampu jadi kelihatan kalau ada orang lewat. Nah, saya pikir saya penasaran. Dibuka waktu itu dia kamar mandi, tapi nggak ada apa-apa, udah tutup lagi. Nonton TV lagi, pas lagi seru-serunya TV udah lama itu, mungkin ada sekitar setengah jam ya. Ada lagi, loh ada orang lewat lagi. Nah setelah itu saya mulai fokus jadi terpecah ke TV dan ke kamar mandi. Ini ada apa? Dia gini sampai melirik ya, tapi nggak ada apa-apa, udah tenang. Ada lagi, tapi jadi pelan ngelewatnya. Yang tadinya cepat sekilas gitu, jadi pelan. Itu kan jadi lebih jelas. Cuma saya diam, perhatiin. Nah mulai saya TV nggak diperhatiinnya ke kamar mandi, kaca kamar mandi. Begitu diliatin, dia lewat, diam di depan kaca es di belakangnya itu, kan kelihatan. Ini orang apa itu ya? Nah, udah diam, dia mendekat ke kaca es itu, ke kaca es, mendekat begini. Ya kayak kita kalau lagi masih kecil suka iseng aja nempel di kaca nih ya, muka gitu, jadi kan jadi jelek gitu ya, gepeng. Tapi kan ini kaca es jadi nggak kelihatan. Cuma kan bayangan saya ini orang pasti nempel ke kaca itu ya, soalnya makin mendekat kelihatannya itu, walaupun itu kaca es itu. Loh ini dekat, mulai saya agak gemetar itu, perang gitu ya. Saya lempar pakai bola mandi bola itu yang plastik yang besar lah, bola tenis itu. Saya lempar, petak, beberapa biji lah, ada yang sekitar 4 gitu. Dia mulai mundur. Nah, saya memberanikan diri untuk nyamper ke itu ke kamar mandi itu. Saya buka langsung jendela ininya, pintunya. Kelihatannya dia terbang ke atas, nggak tahu gimana. Kan saya di kamar mandi itu ada lubang 2 di atas. Maksudnya untuk ventilasi ya, biar enak gitu, supaya tidak bau dan lain sebagainya. Walaupun kamar mandi saya itu selalu bersih. Kebetulan istri saya rajin membersihkan rumah itu, paling rajin itu. Saya perhatikan aja ini kemana tuh gitu. Dan kala itu saya masih penasaran, akhirnya saya keluar ke belakang, naik ke tangga. Soalnya kan itu di atas ada tempat jemuran, jadi si lubang ventilasi dari kamar mandi itu ke tempat jemuran. Bahkan saya diam di atas sejenak. Saya sambil ngobrol sendiri aja, saya selalu begitu itu. Dari mana kalau saya mengganggu, maaf, saya bilang begitu. Ya lah, seperti kata orang tua ya. Jangan sembrono kalau bicara begini-begini. Jadikanlah sahabat sehingga tidak mengganggu kita itu. Dia hidup di alam mereka, kita juga ada. Itu pepatah dari orang tua yang selalu saya pegang hingga saat ini. Jadi alhamdulillah, walaupun ada juga tidak sampai merusak mental keluarga ya. Dan saya waktu itu tidak saya ceritakan kepada keluarga, takut ke kamar mandi. Nah itu takutnya seperti itu. Tapi lama-lama saya ceritakan juga, tapi
ya alhamdulillah anak-anak juga sudah dewasa dan dia selalu yakin bahwa Yang Maha Kuasa itu, manusia itu tetap makhluk yang paling mulia katanya itu. Nah seperti itulah cerita pendeknya ya. Ya hikmahnya seperti tadi aja gitu. Jadi kita tetap harus lebih dekat sama Yang Maha Kuasa. Itu kejadiannya Pak Didin tinggal di rumah itu memang sudah lama ya? Sudah lama, berarti 22 tahun sampai sekarang ini. Sampai sekarang masih tinggal di rumah? Masih tinggal di situ. Sebetulnya banyak sih cerita-cerita misteri seperti itu. Banyak sekali di rumah itu, di rumah saya dan sekitarnya ya maksudnya. Karena menurut mitos orang-orang yang tua yang sudah kakek-kakek, namanya Mbah Usin. Sekarang beliau udah mendahului kita. Coba dia sering cerita itu bahwa di sini tuh sejagat raya ini tuh ya seperti itulah, banyak itunya itu. Banyak cerita-cerita yang menunggu begini gitu. Dan itu kejadian yang Pak Didin alami ketika muncul bayangan-bayangan di balik pintu kaca kamar mandi itu tahun berapa Pak Didin? 2015 ya, 2016 ya. 2016 ya 2016an. Berarti 4-5 tahun yang silam ya. Iya, 4 tahun yang silam ya. Cuma saya tidak banyak cerita kepada keluarga ya, tapi lama-lama ya saya ceritakan juga. Saya anggap ini anak-anak udah waktunya kita ceritakan ya. Sebab kalau nggak digini supaya dia tahu juga itu. Jadikanlah sahabat. Maksud sahabat itu ya istilahnya mereka di alam mereka, kita juga di alam kita itu. Jangan sampai mengganggu bagaimana itu. Beda dunia ya, beda alam betul, ya. Dan itu sering ya Pak Didin banyak hal-hal yang menemukan hal-hal yang misteri di situ. Mungkin nanti di episode lain kita ceritakan kembali ya. Iya, boleh siap. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke sobat MM sekalian mengenai mungkin hikmahnya atau harus seperti apa kita mungkin Pak Didin? Kalau ini pendapat ya, mudah-mudahan tidak sependapat dengan yang lain. Tapi kelihatannya kita udah pasti semua para pendengar sini, para pemirsa juga udah tahu bagaimana menyikapi hal seperti itu. Yang jelas bahwa semakin kita tingkat keimanan kita merosot, itu semakin tinggi godanya, termasuk makhluk-makhluk halus seperti itu. Karena memang banyak yang kejadian atau musibah-musibah yang kelihatannya tidak sempurna ya. Yang meninggal begini karena tabrakan dan lain sebagainya. Ya itu jadi kalah mudah-mudahan kita seperti orang yang meninggal seperti itu kita doakan agar mereka tenang, tidak mengganggu pada kita semua. Itu. Nah itu saran dari saya. Memang saya yakin bukan saya aja yang punya cerita seperti ini. Saya yakin semua masyarakat juga pasti mengalami hal seperti ini. Ya itu. Nah, mungkin saya hanya sebagian kecil yang saya ceritakan. Mudah-mudahan yang lain pun bisa bercerita tentang berbagi bisa dihubungi ke malam mencekam ini. Mungkin ada emailnya ada itu. Saya yakin banyak cerita-cerita yang lebih menarik dari kisah-kisah seperti ini. Terima kasih Pak Didin sudah hadir ke studio dan sudah mengisahkan pengalaman pribadinya di rumah sendiri. Sobat MM sekalian, hikmah yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Didin adalah tetap kita untuk lebih meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita serta keyakinan kita kepada Sang Maha Pencipta. Terima kasih buat Sobat MM sekalian yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Juga Sobat MM bisa share ke teman-teman yang memang menyukai cerita-cerita horor dan mencekam. Oh ya, apabila Sobat MM sekalian memiliki pengalaman pribadi seputar hal-hal yang misterius atau hal-hal yang mencekam,
Anda bisa mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan di dalam kolom deskripsi. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan mengundang Anda untuk hadir sebagai narasumber di Malam Mencekam ini. Terima kasih, nantikan video-video kami selanjutnya, tentunya masih cerita-cerita yang horor dan mencekam, dan tentunya masih di Malam Mencekam. Terima kasih Pak Didin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.